Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Kanit Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tringgabaya, Bapak-bapak pengawas, Pak Kepala SD 1 Labuan Lombok dan Bapak Kepala Sekolah SD di Dubes Labuan Lombok, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama puji dan puji syukur tetap kita harus aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan kesehatan. Pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah bertemu bersilaturahim di tempat ini di SD Negeri 1 Labuan Lombok dalam rangka salah satu kegiatan sekolah penggerak yaitu in-house training. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, pertama-tama saya bersyukur kita bisa bersilaturahim bertatap muka secara langsung. Mungkin kalau tidak ada kegiatan seperti ini, barangkali saya sering lewat tapi jarang untuk mampir Pak Kepala. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon izin Bapak dan Ibu, tadi Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan bagaimana sekilas mengenai sekolah penggerak ini. Dan saya beserta teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan insya Allah selalu ingin beserta Bapak dan Ibu sekalian dalam mengawal program sekolah penggerak ini. Kenapa? Ya tentu kami sangat berkepentingan Bapak dan Ibu menjalankan amanah pemerintah dalam program nasional yang mungkin Bapak Ibu sering didengar melalui media cetak maupun media elektronik, di mana makin pemerintah mencanangkan program Merdeka Belajar. Nah, sekolah penggerak ini menjadi bagian langkah ketujuh dalam upaya kita mencapai visi Merdeka Belajar. Jadi ini adalah proses transformasi besar-besaran. Artinya proses perubahan dari kondisi sebelumnya ke arah yang lebih baik, melibatkan semua lini, apakah itu satuan pendidikan serta isinya di sana ada Bapak Ibu guru, ada anak-anak, ada Pak Kepala Sekolah, ada tenaga pendidik, kemudian juga teman-teman pengawas, teman-teman struktural baik itu di UPTD maupun di dinas, dan bahkan nanti setelah sekolah ini ada organisasi penggerak Bapak Ibu. Jadi semua lini akan digerakkan bersama-sama, memutar mesinnya masing-masing untuk bersinergi mengarah kepada visi Merdeka Belajar. Nah, kita menjadi bagian, salah satu bagian kecil di dalam proses itu. Alhamdulillah di Kecamatan Tringgabaya sudah meloloskan 2 sekolah, SD Negeri 1 Labuan Lombok dan SD Negeri 4 Labuan Lombok. Saya mau minta maaf sama Pak Kepala SD 4. Saya kemarin tidak bisa hadir Pak karena bersamaan dengan tugas lain. Padahal saya ingin setiap kegiatan teman-teman sekolah penggerak saya harus hadir. Minimal menyemangati Bapak dan Ibu sekalian. Karena ini penting. Saya selaku kepala dinas dan teman-teman di dinas tidak banyak Pak mendapatkan informasi mengenai sekolah penggerak ini. Kalau kita tidak mau menceburkan diri dalam area atau situasi di mana teman-teman sedang bergerak melalui kegiatan-kegiatan sekolah penggerak ini, saya nggak mau ketinggalan dengan teman-teman, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk mengawal sekolah penggerak ini sampai ke tujuannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
mungkin saya ingin berbagi bagi kita yang mungkin belum banyak mendengar apa itu sekolah penggerak, kemudian bagaimana nanti prosesnya, apa jadinya. Nah, kita masih dalam bayang-bayang teka-teki, gitu. Tapi inilah sebenarnya situasi yang dikehendaki oleh pemerintah. Kenapa saya katakan dikehendaki? Karena lamun lain program-program pemerintah itu hanya diturunkan, kita kemudian mengupas mengikuti. Tapi ini tidak. Semua kita diminta untuk berproses bersama-sama. Saya yakin, coba Bapak Ibu bisa tanyakan ke kepala SD 1, SD 4, pasti lebih banyak bingungnya daripada taunya. Yakin itu. Karena justru dari bingung inilah kita mulai memahami sedikit demi sedikit. Karena orang yang tidak bingung lebih dahulu pasti tidak akan tahu dan tidak akan menjadikan sesuatu itu melekat di dalam hatinya. Selalu beliau-beliau ini dalam setiap pertemuan, habis ini apa, kita gimana, isinya itu saja pertanyaan. Tapi memang iya, pusat itu memberikan pancingan kepada kita untuk terus bergerak. Inilah rohnya sekolah penggerak. Jadi setiap kita, setiap kepala sekolah, setiap warga belajar itu diminta untuk aktif mencari dan mencari. Kalau kita agak keluar dari jalurnya, kita diluruskan. Begitu terus. Sehingga sering saya ungkapkan di pertemuan dengan teman-teman di sekolah penggerak, ibarat kita ini masuk dalam lorong gelap yang panjang sekali. Kita hanya diberikan lampu yang batas penerangannya itu hanya di depan kita. Selanjutnya kita belum tahu. Tapi kalau kita melangkah terus, kita akan sampai pada tujuannya. Sehingga kita betul-betul memahami situasi kiri, kanan, depan, belakang pada saat kita melalui jalur yang sudah ditentukan itu. Dan insya Allah ini akan melekat sangat kuat di dalam hati dan sanubari kita bagaimana sekolah penggerak ini telah akan terwujud. Nah, Bapak Ibu sekalian, visi pendidikan Indonesia ini adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, apa itu pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu? Pelajar Pancasila ini memiliki ciri-ciri ada 6. Pertama, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia. Apalagi tantangan kita makin ini, Bapak Ibu, sangat memahami, sangat tahu lingkungan kita seperti apa, yang mendera terus anak-anak kita. Kalau tidak kuat anak-anak kita di bawah bimbingan orang tua dan guru, maka kita tidak tahu bagaimana masa depan mereka. Kemudian berkebinekaan global. Jadi walaupun kita ada di Labuan Lombok, Bapak Ibu, kita ada di Sambelia, kita ada di Sembalun, kita harus punya visi pikiran yang global, yang sangat luas. Tidak boleh anak-anak kita selamanya hanya ada di Labuan Lombok. Suatu saat mereka harus pergi kemana dia mau dengan bekal kemampuan yang dia punya. Nah, tugas siapa itu menyiapkan? Tugas kita. Karena masa depan mereka kita tidak tahu 10-20 tahun lagi tantangannya akan semakin besar. Kalau kita tidak menyiapkan hari ini untuk mereka bisa bersaing ke depan, maka ya selesai. Masa depan mereka akan terbatas, terbentur pada satu tembok yang besar yang tidak bisa mereka tembus. Bapak Ibu, jangan merasa berkecil hati ada di Labuan Lombok, jangan merasa berkecil hati ada di Sambelia. Saya bisa sampaikan itu, saya buktikan hari ini teman-teman di Labuan Lombok meloloskan 2 sekolah, dan ini tidak main-main. Seleksinya bukan hanya lokal, bukan kita yang menyeleksi, tapi secara nasional. Dan untuk Bapak Ibu tahu, sekolah penggerak kita yang lolos itu kebanyakan sekolah-sekolah yang tidak berada di pusat kota. SMP 2 Sambelia, SD Islam Al-Amanah Sembalun, semuanya ini yang lolos. Artinya apa? Kemampuan Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan seluruh guru dimanapun mereka berada setelah diuji dengan standar nasional, mereka lolos menjadi sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak yang lolos niki yang dinilai adalah kepala sekolahnya. Kenapa? Karena kepala sekolah itu manajer di sekolah.
Dia yang bisa mengatur semuanya di sekolah. Baiknya, buruknya sekolah itu memang tidak hanya tergantung dari kepala sekolah, tapi seorang manajer yang baik itu pasti akan membawa seluruh warga belajarnya menjadikan sekolah itu menjadi baik. Oleh karena itu, awalnya adalah kepala sekolah. Kemudian yang ketiga cirinya ini adalah bergotong royong. Bapak Ibu tahu, makin hari krisis kita untuk bergotong royong ini makin besar. Kita jarang sudah melihat seperti mungkin senior-senior kita zaman lain, gotong royong itu masih sangat kental hidup di tengah-tengah masyarakat. Sekarang sudah mulai berkurang. Gotong royong itu banyak dimensinya, tidak hanya bekerja secara fisik, tetapi juga secara pikiran, kerjasama dan seterusnya. Nah, ini yang kita akan bangun. Kemudian kreatif, ini sudah pasti. Makanya program Merdeka Belajar itu tidak ansih membawa anak-anak kita berkutu dengan buku di dalam kelas, tidak. Sekarang diberikan ruang dan kesempatan untuk belajar apapun di lingkungan sekolahnya yang bisa digunakan sebagai media belajar. Oleh karena itu, berikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak kita, selama itu hal-hal yang baik. Kalau Bapak Ibu punya laptop, punya komputer, bantuan, biarkan dia rusak, nggak usah takut rusak, selama itu digunakan oleh anak-anak kita untuk belajar. Kalau rusak, kita beli lagi. Dia bukan ngajari yang bodoh, tapi anak-anak itu biarkan dia bereksplorasi, karena itulah waktunya, timingnya. Nanti kalau sudah mereka dewasa, mereka akan malas untuk bereksplorasi seperti hanya anak-anak. Maka berikan dia kesempatan seluas-luasnya. Kalau ada laptop bantuan, suruh gunakan untuk apapun, selama pada hal-hal yang baik. Kemudian bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak mau menciptakan ketergantungan kepada anak-anak kita ketika mereka nanti dewasa. Mereka harus mandiri, bisa menentukan pilihan, dan lain-lain, dan itu berkontribusi besar terhadap masa depannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekolah penggerak ini diharapkan nanti menjadi katalis. Nanti katalis itu adalah semacam zat yang mempercepat proses yang memang dikehendaki. Jadi dua sekolah ini, SD 1 dan SD 4, tidak hanya nanti untuk perbaikan satuan pendidikannya sendiri, tidak. Kedua Bapak Kepala Sekolah beserta komite pembelajaran dan para gurunya itu punya mandat lebih. Paling tidak adalah mengimbaskan kepada sekolah-sekolah di dalam lingkungannya terdekat, katakanlah satu gugus, Jadi dinilai tidak berhasil nanti kalau kepala SD 1 dan SD 4 itu sekolahnya sendiri yang baik, itu tidak berhasil. Indikator keberhasilannya adalah bisa membawa sekolah-sekolah lain pada situasi yang sama dengan apa yang dialami oleh kedua sekolah ini. Itu indikatornya. Karena kelak Bapak Ibu, tidak ada lagi sekolah favorit, tidak ada lagi sekolah unggulan, semua sekolah sama. Dimanapun anak-anak kita bersekolah, mereka mendapatkan standarisasi yang sama. Itu misinya. Tidak ada namanya sekolah favorit dan bukan favorit. Karena pemerintah tidak membedakan. Kalau sekolah favorit itu diberikan support, bantuan, enggak. Semua mendapatkan hal yang sama. Cuman, kenapa kita mulai dari sekolah penggerak? Karena tidak mungkin kita mau menggarap semua sekolah itu bersama-sama. Lombok Timur itu ada 768 sekolah dasar. Kalau kita mau gerakkan dalam situasi yang sama, bersama-sama, siapa tenaga yang kita akan berdayakan di situ? Tidak ada. Oleh karena itu, kita mulai dari 21 sekolah dasar penggerak. Kalau yang 21 itu bisa mengimbaskan misalnya satu sekolah kepada 10 sekolah lain, maka sudah lumayan lah. Kita bisa punya sepertiga sekolah penggerak, yang kemudian sekolah penggerak yang 200 sekian itu yang sudah digerakkan itu akan mengimbaskan lagi kepada sekolah lain, sehingga dalam waktu 3 tahun kita sudah bisa rasakan ekses dari keberadaan sekolah penggerak ini. Karena program ini 3 tahun dikawal Bapak Ibu,
2021, 2022, 2023. Bapak kepala sekolahnya tidak boleh dipindah kemana-mana. Dan saya upayakan mudah-mudahan dengan bantuan Pak Kani, teman-teman jangan mengusulkan pindah kepada Bapak Ibu guru yang masuk komite pembelajaran, kecuali ada hal khusus. Saya tidak bisa mentolerir hal-hal yang dilanggar terhadap tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu. Kalau ada pelanggaran, ya itu hal lain. Tetapi kalau selama tidak ada pelanggaran, maka pengawalan sekolah penggerak itu, ini komitmen Pak Menteri dengan Pak Bupati yang sudah ditandatangani MOU-nya. Bapak kepala sekolah tidak boleh dipindah selama 3 tahun. Kalau Bapak Ibu gurunya memang tidak ada di komitmen, tetapi kami menjaga. Bagaimana mungkin kalau komite pembelajaran yang sekarang bekerja bersama kepala sekolah masing-masing kemudian pindah, diganti guru baru? Maka ini akan mengganggu tahapan-tahapan yang sedang dan akan dilakukan. Nah, di mana gambaran akhir nanti sekolah penggerak ini secara umum Bapak Ibu? Meskipun kita belum sampai pada hasil, tapi paling tidak yang akan gambarkan. Pertama, sekolah-sekolah ini nantinya baik PAUD, SD dan SMP itu berada di atas level yang diharapkan. Jadi ini cita-cita yang kalau kita bilang spektakuler. Jadi kalau kita biasanya bercita-cita, misalnya kita ingin jadi dokter, maka ketika dokter itu sudah kita raih, selesai. Tapi ini tidak, disebutkan di atas level yang diharapkan. Misalnya levelnya 9, maka kita minimal harus 10, 11, 12 dan seterusnya. Sehingga hanya kerja keraslah yang harus kita lakukan untuk bisa meraih itu. Kemudian target lain ke depan, sekolah penggerak ini akan seperti apa lingkungan belajarnya. Maka lingkungan belajar bagi anak-anak kita di satuan pendidikan ini pertama harus aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Nah, tadi saya sudah keliling ke sekolah SD1. Saya harapkan Bapak Kepala Sekolah yang hadir hari ini buat sekolah kita itu aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Bagaimana mungkin anak-anak kita mau belajar baik kalau bangku saja bolong-bolong, rusak, situasi kelas tidak bersih, tidak menyenangkan, kamar mandi tidak bersih, tidak menyenangkan, suasana halaman panas berdebu. Gimana anak kita mau belajar baik? Saya bukan menghendaki sekolah mewah, tapi sekolah yang layak bagi anak-anak kita. Dan tahun ini Bapak Ibu, seperti sudah saya sampaikan ke kepala sekolah, kita punya cita-cita mulai dari toilet. Dan mohon ini diviralkan. Jadi 1 tahun ajaran yang akan kita mulai hari Senin itu besok tanggal 12 dan berakhir 1 tahun yang akan datang, maka saya tidak ingin melihat ada toilet sekolah yang kotor, yang jorok, yang tidak bisa digunakan. Saya tidak mau lihat. Nah, itu akan menjadi penilaian kami kepada Bapak Ibu guru maupun Bapak Kepala Sekolah. Maka hashtag kami tahun ini adalah toiletku bersih, sekolahku sehat. Termasuk toilet Bapak Ibu guru, termasuk toilet saya di kantor, termasuk toilet Bapak-Bapak kepala bidang di bidang. Karena kita yang meminta kepada sekolah, maka kita sendiri juga harus ikuti. Jadi nanti secara periodik teman-teman dikasih sarana akan melakukan monitoring. Dan jangan diartikan bahwa toiletmu bersih, sekolahku sehat itu kita harus buat toilet baru. Tidak, saya tidak ingin toilet baru. Apa yang ada dengan kondisi apapun, yang penting bersih, bisa digunakan, nggak bau, itu sudah cukup Bapak Ibu. Maka mulai Senin besok kita mulai gerakan itu. Toiletku bersih, sekolahku sehat. Sepele Bapak Ibu. Kenapa saya mulai dari toilet? Karena indikator di setiap tempat kita berada itu toilet. Kalau Bapak Ibu masuk rumah, kemudian lihat toilet rumah yang kita masuki itu kotor, jorok, ya sudah,
berarti yang lain-lain juga kurang pas gitu. Nah, kalau sudah toilet bersih, insya Allah yang lain-lain pasti sesuai dengan kriterianya. Rumahnya juga pasti bersih. Tidak mungkin toiletnya bersih kok rumahnya kotor, tidak ada. Nah, kita ingin seperti itu. Hal yang sepele, tapi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk semuanya. Nah, nanti kalau toilet sudah, kita mulai dengan apa lagi, dan seterusnya. Kemudian ruang belajar, Bapak Ibu, tolong perhatikan, kita harus berikan fasilitas terbaik yang kita punya bagi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita setelah jam sekolah yang rumahnya dekat itu nggak mau ke sekolah lagi, itu artinya sekolah kita adalah tempat yang membosankan bagi mereka. Tapi kalau sekolah itu masih dia kunjungi ketika jam sekolah berakhir, dan apakah dia bermain di situ, apakah dia berolahraga di situ dengan kawan-kawannya, insya Allah sekolah itu nyaman. Karena itu mendapat tujuan, merupakan tujuan bagi anak-anak kita, untuk tempat mereka bersama dengan kawan-kawannya. Nah, mulailah dengan hal yang sederhana seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, apa targetnya gambaran akhir sekolah penggerak ini? Pembelajarannya berpusat pada murid. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, itu orientasinya adalah siswa. Kalau siswa kita merasa itu punya manfaat buat mereka, maka benar sudah. Tapi kalau yang kita lakukan ini ternyata tidak bersentuhan dengan anak-anak, apalagi membawa manfaat bagi anak-anak, maka insya Allah itu salah kebijakan kita. Nah, oleh karena itu, indikator ini mudah gampang, Bapak Ibu. Contoh, ketika kita membelanjakan bos, kalau semuanya bermuara kepada anak, insya Allah pembelajaran kita benar. Meskipun misalnya meningkatkan kapasitas Bapak Ibu guru, jangan untuk dirinya, jangan untuk kita saja, tapi akhirnya akan bermuara kepada anak kita. Kalau gurunya berkualitas, gurunya banyak ilmu, gurunya punya kapasitas lebih, anak banyak bertanya kepada kita, artinya itu anak mendapatkan manfaat dari kita. Kemudian yang terakhir adalah refleksi diri dan pengimbasan. Ini adalah cita-citanya sekolah penggerak. Jadi perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri. Nah, ini penting. Kita sudah mulai, Bapak dan Ibu, yang sudah sering sampaikan. Ketika Bapak Ibu mendapatkan bos, maka refleksi ke dalam. Perencanaannya itu harus menjawab persoalan di sekolah masing-masing. Jangan sekolah punya persoalan A, Bapak Ibu jawab dengan penganggaran soal B, tidak ketemu. Rapot mutu Bapak-Bapak sudah tergambarkan semua. Disitulah sebenarnya poin-poin penganggaran itu harus dijabarkan. Kalau saya nilai sarana prasarananya di rapot mutu itu rendah, maka saya harus identifikasi apa kira-kira sarana kita yang kurang, yang sesuai aturan bos itu boleh dibelanjakan. Maka itulah yang dikerjakan. Kalau menyangkut kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, maka berusahalah untuk menambah kapasitas itu. Bapak bersyukur punya Pak Lukman di sini yang banyak bisa memberikan tambahan pengetahuan dan kapasitas kepada Bapak dan Ibu. Maka lakukan itu. Kemudian refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Merdeka Belajar itu membuka ruang kesempatan kepada Bapak Ibu guru. Saya mendukung apapun inovasi Bapak dan Ibu guru yang Bapak Ibu guru lakukan. Jangan menganggap inovasi itu sesuatu yang harus rumit. Tidak. Cari yang simpel-simpel, kalau itu bisa merubah situasi pembelajaran di sekolah, itu sudah bagus. Cari. Pasti ada. Tidak perlu yang sulit-sulit, yang rumit-rumit, tapi yang sederhana implementasi.
Misalnya Bapak Ibu di sini punya potensi karena dekat dengan kawasan pelabuhan perikanan, Bapak Ibu bisa ajarkan anak-anak kita berwirausaha, misalnya membuat keripik kulit ikan Kak, misalnya sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Bisa, silahkan dipikirkan. Atau menghias halaman kita dengan tanaman hidroponik. Kalau Bapak Ibu tidak punya keahlian itu, sampaikan ke kita. Nanti saya akan undang Dinas Pertanian untuk masuk ke sekolah Bapak Ibu sekalian, mengajarkan anak-anak kita tentang hal-hal yang tidak dia dapatkan di kelas, tetapi itu menambah ilmu dan pengetahuan. Silahkan. Harus ada hal yang spesifik yang Bapak Ibu buat di satuan pendidikan masing-masing. Kalau satu sekolah punya hal spesifik satu saja, kita bisa bertukar dengan teman-teman lain, maka seperti apa kekayaan kita terhadap inovasi-inovasi yang baru. Itu yang dikehendaki oleh sekolah penggerak ini. Kita bergerak semuanya, inovasinya bergerak, inisiatifnya bergerak, kreativitasnya bergerak, mencari. Kemarin saya sampaikan di teman-teman di kantor, kalau satu minggu saja Bapak Ibu guru punya satu hal yang baru terhadap pengelolaan di satuan pendidikan di lingkungan sekolah kita, maka 1 tahun Bapak Ibu sudah punya 52 hal baru. Karena 1 tahun kan 52 minggu. Dan mencari satu hal dalam 1 minggu saya kira sangat mudah. Hari ini, minggu ini misalnya tidak boleh ada kelas yang kotor. Minggu depan satu anak misalnya membawa satu tanaman hias. Terus saja 52 minggu, maka sesuatu yang luar biasa pasti akan kita dapatkan. Tapi ini tidak mudah Bapak Ibu membiasakan hal-hal seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Mari kita mulai. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, terkait dengan program sekolah penggerak ini, sebenarnya bukan merupakan hal yang sangat baru sama sekali, tetapi adalah merupakan penyempurnaan dari program transformasi sekolah sebelumnya. Jadi kita tidak menghilangkan yang sebelumnya. Kita dengan kehadiran sekolah penggerak ini seolah-olah yang dulu-dulu kita hapus. Tidak, sama sekali tidak. Sekolah penggerak ini hanya menyempurnakan terhadap transformasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi, kalau yang sudah baik silakan lanjutkan. Yang belum kita perbaiki. Sama sekali tidak menghilangkan apa-apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, apa kemudian yang kita dapatkan gambaran lagi mengenai sekolah penggerak itu nantinya Bapak Ibu, ketika SD 1, SD 4 di Labuan Lombok sudah mendapatkan bimbingan, arahan, kemudian mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain, maka ke depan sekolah penggerak ini adalah bukan sekolah unggulan, bukan sekolah unggulan. Kemudian sekolah penggerak ini tidak mengubah input yang ada, tidak mengubah proses, tetapi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Siapa itu? Bapak Ibu guru, kepala sekolah, seluruh tenaga-tenaga pendukung kita, operator dan seterusnya. Karena kuncinya adalah di sini Bapak Ibu. Ini proses transformasi mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Kedepannya semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Jadi setelah terimbas, setelah kemudian didampingi dan seterusnya, maka ke depan semua sekolah ini adalah sekolah penggerak. Dan untungnya bagi yang mendahului ini akan mendapatkan fasilitas lebih. Jadi tahun ini sudah akan dapat bos kinerja tambahan dari bos reguler yang ada selama 3 tahun. SD 1 dan SD 4 ini akan dapat bos kinerja, tidak berdasarkan jumlah murid, tetapi nilainya sama, 150 juta setahun.
Berarti Pak Kepala Sisdiknas ke depan uang yang sudah diangan-angan dan mudah-mudahan jadi kenyataan pasti insya Allah itu 450 juta, 150 kali 3. Apa peruntukannya? Peruntukannya akan diatur khusus. Sebagian besar adalah mendukung program sekolah penggerak. Tetapi dukungan di sekolah penggerak ini tidak hanya aspek seperti ini, misalnya peningkatan kapasitas, tidak. Tetapi di sana banyak hal, termasuk adalah yang saya bilang tadi, sanitasi. Karena keberhasilan misi sekolah penggerak itu, walaupun sumber daya manusia itu menjadi fokus, tetapi kalau tidak ditopang dengan sarana prasarana yang baik, maka tidak mungkin dia akan menjadi sekolah penggerak yang dicita-citakan. Apalagi sekarang masa pandemi, Bapak dan Ibu, keberadaan sanitasi ini penting artinya. Saya ingin berikan kabar gembira kepada Bapak Ibu. Kemarin pada saat peluncuran guru belajar, guru berbagi oleh Direktur Jenderal GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Lombok Timur dipilih menjadi wakil dari 452 kabupaten yang mendapatkan kesempatan membagi pembelajaran baik di dalam proses pembelajaran tatap muka. Untuk kabupaten hanya kita. Kemudian untuk provinsi itu Sulawesi Selatan. Jadi, saya tidak tahu bagaimana pusat itu menilai. Saya tidak pernah tahu ada orang datang. Kita bekerja saja. Maka insya Allah kalau apa yang kita lakukan, tidak usah kita berkoar-koar, tidak usah kita menyampaikan, pasti orang akan melihat. Gitu. Dan proses pembelajaran tatap muka yang kita mulai November yang lalu, itu dipandang memiliki kekhasan, keunikan, dan keterlibatan seluruh stakeholder yang ada. Kami pernah diminta ekspos dan ada yang unik karena di situ Babinsa terlibat, Polmas terlibat, kemudian Puskesmas juga terlibat, maka ini dianggap sesuatu yang baik yang bisa ditiru oleh kabupaten kota yang lain. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu tanggal 12 besok kita siapkan segala sesuatunya. Kami sudah berkoordinasi dengan Polres, dengan Kodim. Saya minta Bapak Ibu juga bekerja di lingkungan satuan pendidikannya, gitu. Untuk penyemprotan misalnya, melihat lagi pengaturan bangku supaya protokol kesehatan itu tetap terpenuhi. Jangan sampai kita lengah, apalagi situasi makin tinggi, justru makin tinggi. Dan saya dengar PPKM, pembatasan kegiatan itu sudah merambah ke NTB. Tambahan lokasi baru. Kemarin 121 kabupaten itu di Jawa, Bali. Sekarang di Sumatera, kemudian di NTB, Kota Mataram. Tanggal 12 besok, Kota Mataram sudah dinyatakan menjadi PPKM. Dan kita berdoa semoga tidak makin ke timur, gitu. Karena situasi kita alhamdulillah, Pak Bupati kemarin menyampaikan yang perawatan hanya tinggal 11 orang. Nah, kuncinya karena kita ini adalah keluarga belajar yang jumlahnya sangat banyak, saya mohon prokes ini tetap diperketat Bapak Ibu dengan protokol kesehatan, termogan, kemudian pencatatan suhu, pengawasan masker, alat cuci tangan yang disediakan di depan sekolah. Jangan sampai kita sudah baik dari November sampai tahun ajaran kemarin terakhir tidak ada klaster sekolah. Adanya memang Bapak Ibu guru dan anak-anak yang terpapar, tetapi asalnya bukan dari sekolah. Dan kita tidak ingin di tahun ajaran ini ada klaster baru di klaster sekolah. Kita berdoa, ikhtiarnya adalah tadi, kita tetap taat pada protokol kesehatan. Nah, itu Bapak Ibu yang mungkin bisa tiang bagi, yang sharing pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ini adalah proses panjang, seluruh kita yang terlibat, kami harapkan untuk sabar mengikuti proses. Kalau kita bilang berat, memang berat.
Karena untuk in-house training saja Bapak Ibu harus menyelesaikan 74 jam pelajaran, sekitar 8 hari. Kemudian kita juga bersamaan dengan itu, ini tidak sendiri-sendiri. Bersama dengan ini kita harus menyelesaikan kurikulum pada kondisi khusus. Sudah selesai Bapak Ibu? Mudah-mudahan sudah gitu? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kemudian bagi sekolah penggerak tambahan kurikulum sekolah penggerak. Jadi 2 yang dibuatkan Pak Kepala SD 1 sama SD 4. Tapi jangan khawatir, kepala sekolah, memang kita diberikan batas waktu tanggal 12 ini anak sudah masuk. Tetapi yang namanya barang baru tentu belum sempurna seperti yang kita harapkan. Yang penting kita memulai dan melaksanakan dulu. Jadi learning by doing, karena kita belajar sambil bekerja. Mudah-mudahan mendekati sempurna itu akan berjalan sesuai dengan waktunya. Saya mohon kerjasama semua pihak, jangan menggambarkan hal yang sulit-sulit, tapi ikuti saja proses. Insya Allah kita akan sampai pada tempatnya. Harapan kita menjadi sekolah penggerak. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak bisa Bapak Ibu selesaikan di sekolah, masih ada Pak Kanit, masih ada kami di dinas. Kami adalah bagian dari Bapak Ibu membagi persoalan, jangan dipikir sendiri, dibagi. Insya Allah solusi itu ada, karena Allah selalu memberikan kesempatan kita untuk berikhtiar. Sesulit apapun yang kita hadapi, insya Allah ada jalan kalau kita mau berikhtiar lebih. Saya kira itu hal-hal yang bisa saya sampaikan, dan seizin Bapak dan Ibu sekalian, mari kita buka in-house training sekolah penggerak di SD Negeri 1 Labuan Lombok ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.